bro, Mardo. Di sini tuh lu duduk dalam sendiri. Kenapa? Tidak duduk tuh, kita ada cerita malam ini. Cerita apa lagi kau langsung? Gini bro, sekarang kan di tengah situasi pandemi ini ada berbagai bantuan dari pemerintah tuh untuk meringankan kita sebagai masyarakat di tengah pandemi ini. Pemerintah ikut campur atau menyalurkan bantuan sosial untuk kita masyarakat miskin. Terus? Jadi yang saya mau tanya nih bro, menurut bro ini etika dari bantuan pemerintah sekarang ini sudah tergolong baik atau bagaimana bro? Tapi kalau menurut saya bro, ini netral, setengah baik setengah tidak lagi, karena belum tentu semua masyarakat dapat. Begitu juga sebaliknya tuh. Tapi kalau menurut bro bagaimana? Gimana sih bro, kalau menurut saya ini sih, saya kan sudah merasakan tuh bantuan dari pemerintah. Saya sebagai mahasiswa dapat bantuan internet gratis dong. Jadi saya rasa bagi saya pribadi itu sudah tergolong baik. Memang sih kalau kita data, kalau misalkan masyarakat semua didata, terus kita tafsirkan atau kita bandingkan siapa yang sudah dapat bantuan atau yang belum dapat, itu masih dalam tanda tanya. Tapi di sini ada apa tuh? Teori. Bukan teori sih. Memang sih kalau kita mau teorinya, di sini ada teori dari kebijakan tuh, dari sebuah kebijakan publik. Begini, etika pelayanan publik adalah cara memberikan suatu bentuk pelayanan terhadap publik dengan mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan yang terdiri dari nilai-nilai hidup, hukum atau norma yang dianggap mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Etika publik biasanya menekankan kepada benar atau salah dari implementasi sebuah kebijakan berdasarkan keadaan di sekitar penerapan kebijakan tersebut. Maksudnya ditekankan kepada masyarakat di tengah situasi pandemi sekarang ini, bahwa apakah kebijakan tersebut sudah termasuk baik atau masih dikategorikan belum stabil gitu. Adapun permasalahan etika dalam kebijakan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 ini, apabila dilihat dari segi deontologi, dapat dibilang bahwa penyaluran bantuan sosial dari pusat sudah mengikuti nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi bantuan yang sekarang kita terima ini di sini sudah menjelaskan bahwa sudah tergolong baik. Proses penyaluran bantuan sosial tersebut juga tidak tanpa sebuah payung hukum. Contohnya, terdapat pendataan penerima bantuan sosial yang sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan penerimaan bantuan sosial yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu, sumber datanya mengacu pada DT, PFM, dan OTM Kementerian Sosial. Akan tetapi kalau kita lihat di penjelasan di sini bro, masih terdapat hambatan dari struktur internal pemerintah berupa pola pikir dari pejabat pemerintah selaku penyelenggara kebijakan yang belum memprioritaskan masyarakat dan justru mengedepankan ego. Salah satunya adalah ego sektoral yang terlihat pada relasi pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian menyebabkan hubungan antara keduanya pun tidak harmonis, sehingga proses birokrasi menjadi terbelit.
dan kemudian menyulitkan masyarakat dalam oleh bantuan gitu. Terus Eh, kalau kita simpulkan berdasarkan analisis di ini opini apa itu? siapa nggak sanggup kita Hah? berita ini Dan kabar beranda, kabar berita, Kan. Kabar berita di Kompas gitu, membaca lama dikit. kalau kita simpulkan berdasarkan berita di sini bro, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari kasus-kasus yang ada, bisa disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah yang berupa sembako atau bantuan tunai masih terhitung problematis, di mana dalam urgensi tinggi seperti dalam pandemi COVID-19 sekalipun, pemerintah selaku penyelenggara layanan publik dalam konteks ini bantuan sosial pun selamanya ini telah kurang kompeten dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, karena masyarakat hingga saat ini belum dapat merasakan manfaat sepenuhnya dari bantuan ini. Penerapan kebijakan penyaluran bantuan sosial meliputi adanya pendekatan teologi dan deontologi. Sejauh ini pengaruh paling besar terletak pada pendekatan deontologi, di mana diterapkannya penyaluran bantuan sosial memang ditujukan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Sementara itu dari segi pendekatan teologi, apabila dilihat dari moral dan pola pikir pemerintah penyelenggara dalam pencapaian sasaran bersama, penyaluran bantuan sosial masih belum diterapkan secara maksimal. Kalau di sini bro, memang yang kita rasakan sekarang ini sudah tergolong baik lah, tapi di sini kan berdasarkan data. Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah pusat selaku penyelenggara bantuan sosial sebagai layanan dan kebijakan publik adalah untuk lebih memperhatikan kinerjanya di lapangan, terutama terkait etika dalam ranah administrasi publik. Sebagai pejabat yang berlandaskan pada etika tersendiri yang khusus, tentunya ekspektasi masyarakat terhadap performa pemerintah pun tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan serta pengawalan yang ketat untuk penggunaan anggaran pemerintah, terutama saat pandemi, ketika bantuan pemerintah digencarkan sehingga lebih mudah untuk disalahgunakan. Pada akhir sejatinya kebijakan publik itu diperuntukkan bagi masyarakat yang harus menjadi prioritas pula dalam eksekusinya. Jadi maksudnya di sini kalau menurut data tadi bahwa penyaluran bantuan sosial sekarang ini belum tergolong maksimal. Oleh karena itu kita harapkan kedepannya pemerintah bersikeras dalam memberikan bantuan untuk lebih memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah situasi pandemi ini.